oke gas, tambah 2 torang gas. Brachyonus sp. Pengertian Brachyonus spilicatis sp. Brachyonus adalah zooplankton yang berperan penting sebagai pakan hidup bagi berbagai jenis ikan yang dibudidayakan. Keunggulan Brachyonus spilicatis sebagai pakan adalah ukurannya kecil 150 sampai dengan 220. Renang lambat sehingga mudah dimangsa oleh larva. Waktu kultur relatif singkat. Laju reproduksi tinggi, kandungan gizi cukup tinggi, serta dapat diperkaya dengan asam lemak dan antibiotik. Klasifikasi Brachyonus sp. Klasifikasi Brachyonus menurut Edmondson 1963 adalah Phylum Protivera, kelas Monogononta, ordo Ploima, genus Brachyonus, dan spesiesnya itu Brachyonus sp. Reproduksi Brachyonus sp. Brachyonus spilicatis mempunyai kelamin terpisah. Dapat berproduksi secara aseksual dengan partenogenesis, yaitu menghasilkan telur tanpa terjadi pembuahan dan individu baru yang dihasilkan bersifat diploid. Selain secara aseksual, Brachyonus spilicatis juga berproduksi secara aseksual. Pada mulanya, betina miktik menghasilkan 1-6 telur kecil atau 50-70 kali 80-100 mikron menurut Isnasetio dan Kurnisatusti 1995. Bisa dilihat pada gambar di samping siklus hidup Brachyonus sp. Brachyonus sp mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, mempunyai kandungan gizi tinggi dan berukuran kecil, serta mudah ditangkap dan dicerna oleh benih ikan. Brachyonus sangat diperlukan untuk budidaya, sebagai makanan utama untuk tahap awal larva ikan dan larva udang. Kemudian, untuk kekurangannya, Brachyonus sp ini memiliki asam lemak tak jenuh ganda, dibandingkan dengan nopli, udang air asin. Dan perkembangan larva beberapa spesies kepiting terhambat ketika hanya rotifer yang disediakan sebagai makanan. Teknik budidaya atau media kultur Brachyonus sp. Bibit awal pemeliharaan dapat diperoleh dari alam bebas atau dari pembenihan ikan atau udang. Sebelum digunakan dalam siklus produksi, inokulum pertama kali harus diinfeksi atau mematikan kuman, penyakit menular yang ganas dengan mematikan Brachyonus yang bebas berenang, tetapi bukan telurnya dengan menggunakan antibiotik, misalnya erythromycin 10 mg atau liter, chloramphenicol 10 mg atau liter, natrium hexolinat 10 mg atau liter, penicillin 100 mg atau liter, streptomycin 20 mg atau liter, atau dengan desinfektan. Budidaya stok Brachyonus dalam ruangan 28 derajat Celcius atau 1 derajat Celcius dengan menggunakan botol kecil, pipa sentrifugal berbentuk kerucut yang sebelumnya diatur dengan lubang pergantian udara. Setiap pergantian air dicampur dengan udara tertutup lebih kurang 8 mili, memberikan oksigen yang cukup untuk Brachyonus. Lampu pijar 3000 lux ditempatkan pada jarak 20 cm dari pipa. Selanjutnya, inokulasi pertama dilakukan dengan kepadatan awal 2 rotifera per mili. Makanan terdiri dari chlorella laut, konsentrasi alga sekitar 1-2,10 per 8 set atau mili. Alga segar dengan konsentrasi 4 mili ditambahkan setiap hari. Setelah 1 minggu kepadatan, Brachyonus seharusnya meningkat dari 2 hingga 20 in atau mili. Peningkatan Brachyonus merupakan bagian kecil dalam menentukan stok dan jumlah Brachyonus yang dapat digunakan untuk meningkatkan skala. Pengelolaan kepadatan Brachyonus dapat dilakukan dengan penambatan konsentrat chlorella air tawar, ragi roti, dan ragi yang mengandung minyak ikan. Chlorella air tawar digunakan sebagai suplemen vitamin B12 pada budidaya yang bersifat kontinu. Populasi Brachyonus berlipat ganda setiap hari. Dalam budidaya Brachyonus ini dilakukan pergantian udara setiap hari. Panen. Pemanenan skala kecil dilakukan dengan pipa yang disambungkan tangki budidaya dengan kantong penyaring yang berukuran 50-70 meter. Jika cara ini tidak dilakukan, penyaringan yang direndam dalam perairan akan membahayakan Brachyonus dan akan menyebabkan kematian. Panen rotifer Brachyonus sp memiliki kecepatan pertumbuhan dan reproduksi tinggi. Pada kondisi normal, betina memproduksi 20 butir telur atau lebih selama 7-10 hari masa hidupnya. Selanjutnya, panen Brachyonus dilakukan pada waktu kepadatannya mencapai 100 ekor per mili.
dalam jangka waktu 5-7 hari atau 2 minggu. Kemudian dengan kepadatan 500-700 ekor per mili. Panen sebagian dapat dilakukan selama 45 hari, di mana 1-2 jam sebelum penangkapan air diaduk. Kemudian didiamkan basinus yang berkumpul di permukaan disisir dengan kain nilon nomor 200 per kain plankton 60 mikron. Panen total dilakukan dengan menyedot air dengan selang plastik dan disisakan 1/3 bagian kemudian disaring dengan kain nilon 200 atau kain plankton 60 mikron. Hasil tangkapan dicuci bersih dan sudah dapat dimanfaatkan.